Yayasan Insan Mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membahas karakter akidah yang kita bahas seperti sebelum-sebelumnya tentang kampung halaman kita yaitu surga. Di kultum sebelumnya kita sudah bahas orang yang pertama kali masuk ke dalam surga dan juga umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kita sudah bahas ini. Umat yang pertama kali adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di umat Nabi Muhammad akan lebih dahulu dibandingkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad seperti umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi yang lain-lainnya. Nah, sekarang ma'asyiral ikhwah fillah, rombongan dari umat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga. Oke, kita semua tahu bahwa umat yang paling pertama masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad. Namun perlu kita ingat bahwa di antara umat Nabi Muhammad pun ternyata ada yang lebih dahulu, ada yang duluan, ada yang pertama kali masuk surga. Ya, siapa mereka? Disebutkan di beberapa hadis. Ya, Nabi SAW menyatakan bahwa ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga yang pertama kali. 70.000 ya, orang-orang yang masuk ke dalam surga pertama kali. Siapa mereka? Disebutkan di dalam hadis. Ya, mereka ini adalah humul ladzina la yaktawun wala yartaqun wala yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan metode K. Metode K. Kemudian mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah. Ya, mereka sakit, mereka enggak minta ruqyah. Tapi kalau mereka diruqyah, ya tanpa permintaan maka tidak masalah. Kemudian dan mereka kata Nabi SAW adalah orang yang tidak tatayyur. Tidak tatayyur. Yang masuk dalam surga pertama kali ini di antara sifatnya atau ciri-cirinya adalah tidak tatayyur, tidak menganggap sial sesuatu padahal tidak ada dalilnya. Ya, seperti banyak di masyarakat kita menganggap sesuatu itu mendatangkan kesialan padahal tidak ada di dalam Islam. Ada orang contohnya naik motor mau kemana terus dilewatin ular atau kucing, wah ini sial nanti. Ini tatayyur namanya. Ya, menganggap sesuatu itu mendatangkan kesialan padahal tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an atau dari hadis. Kemudian dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Sebelumnya mereka tidak merobat dengan metode K. Itu belum kita jelaskan. Metode K itu hadirin adalah metode pengobatan tapi dengan apa? Dengan besi panas. Dengan apa? Dengan besi panas gitu. Dan ini dipakai di zaman dahulu. Orang contohnya dia ya dulu ada, bukan dulu ya. Jadi dalam Islam itu ada potong tangan bagi mereka yang mencuri, sudah sampai nisab. Nah, bagaimana ketika sudah dipotong tangan agar darahnya tidak terus keluar? Di antaranya dengan ini. Dengan kai, dengan benda panas gitu ya. Entah itu besi panas atau dengan apa? Dengan minyak panas. Biasanya dengan besi panas. Saya rasa kita semua pernah lihat kuda, ya, kuda dikasih apa? Dikasih untuk nama gitu ya. Dianukan ditempelkan besi panas itu seperti itu. Jadi dinyeskan gitu supaya apa? Agak matang dikit, akhirnya darah berhenti. Jadi orang yang masuk dalam surga yang 70.000 tadi tidak menggunakan pengobatan semacam itu. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain di antara orang yang lebih dahulu masuk surga adalah orang-orang fuqara. Orang-orang apa? Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya, bahkan disebutkan lebih dahulu 500 tahun masuk dalam surga dibandingkan orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang miskin, orang-orang kere, apa yang mau dihisab, ya? Apa yang mau dimintai pertanggungjawaban? Nggak ada apa-apa gitu, sedikit. Tapi kalau orang kaya, maka ini agak lambat masuk ke dalam surganya. Kenapa? Karena banyak perhitungannya. Nanti hartanya dari mana, kemudian dialihkan kemana, itu nanti diperhitungkan sehingga lebih lambat orang-orang kaya. Tapi bukan berarti hadirin orang kaya ini ya tercela. Bisa saja orang kaya lebih lambat masuk dalam surganya, tapi bisa jadi dia lebih tinggi derajatnya. Karena dengan hartanya dia
berinfak dengan hartanya, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya, berbakti kepada orang tua, membantu orang dan seterusnya, dia gunakan di jalan Allah, sehingga dengan itu derajatnya lebih tinggi daripada yang miskin. Oke, miskin dia lebih dahulu masuk surga. Tapi karena ya cuman ibadah yang wajib dan seterusnya, nggak ada ya infak atau sedikit kalau infak, akhirnya udah dia lebih rendah daripada yang kaya. Cuma tadi masalahnya agak lama kalau orang kaya. Agak apa? Agak lama. Tapi bukan berarti orang kaya tercela ya, enggak. Seperti yang dipahami oleh sebagian orang, ya wis lah tak kere wae gitu supaya lebih cepat masuk ke dalam surganya. Enggak gitu. Islam tidak mengajarkan kekerean gitu ya, untuk supaya miskin aja enggak. Itu mengabarkan saja bagi orang yang qadar Allah ditakdirkan miskin, kemudian dia meninggal, ya udah dia lebih dahulu. Karena tadi ya perhitungannya apa? Sedikit. Kalau orang kaya banyak ya, banyak. Jadi itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara orang-orang yang masuk ke dalam surga pertama kali dari kalangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.